Okey. Dah on ni. Atuk cakap ya. Kalau generasi zaman now lebih banyak hafal nama-nama jin dibanding hafal nama-nama surat yang ada di dalam Al-Quran. Apa gak malu kita sama Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Kasih. Saya dari Universitas Negeri Jakarta dengan prodi Pendidikan Agama Islam. Saya akan melakukan UAS mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu Pak Profesor Ridwan Effendi. Dalam video monolog ini, saya akan membahas isu yang sangat penting dan penuh perdebatan, yaitu tentang teknologi cloning dan rekayasa genetik. Bagaimana teknologi ini dilihat dari sudut pandang filsafat ilmu dan apa dampaknya terhadap etika, kepercayaan agama, dan tanggung jawab sosial kita sebagai manusia. Nah, kita akan membahas satu-satu, nggak semua, satu-satu dulu. Yang pertama, mari kita lihat dari sisi epistemologi, yaitu bagaimana pengetahuan ilmiah itu dibangun dan divalidasi. Teknologi cloning dan rekayasa genetik bukan muncul begitu saja. Pengetahuan ini berasal dari proses ilmiah yang panjang, banyak penelitian, eksperimen-eksperimen di laboratorium, dan pengujian berulang-ulang, dan menemukan kode genetik manusia dan hewan. Dalam sains, kebenaran dianggap valid ketika bisa dibuktikan secara empiris dan rasional. Tapi apakah semua yang bisa dilakukan secara ilmiah juga layak dilakukan secara moral? Nah, disinilah kita harus mulai berpikir kritis bahwa ilmu bukan hanya soal bisa atau tidak, juga soal seharusnya atau tidak. Yang kedua nih, dari sisi ontologi, yaitu tentang hakikat dan keberadaan makhluk hidup. Apa sebenarnya makna dari menciptakan makhluk melalui cloning? Apakah makhluk hasil cloning memiliki status dan nilai yang sama dengan makhluk yang lahir secara alami? Beberapa pihak meyakini bahwa kehidupan adalah ciptaan Tuhan dan tidak boleh dimanipulasi. Namun dari perspektif ilmu rekayasa genetik hanya mengubah susunan biologis, bukan menciptakan roh atau jiwa. Inilah konflik yang sangat besar antara pandangan ilmiah dan spiritual. Antara filsafat membantu kita memahami bahwa realitas bukan hanya fisik, tetapi juga punya makna yang dalam dan bersifat metafisik. Ketiga nih, kita bahas aksiologi, yaitu nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial dari teknologi ini. Teknologi cloning bisa menyelamatkan nyawa, menyembuhkan penyakit genetik, memperbaiki tanaman, bahkan menyelamatkan spesies yang hampir punah. Tapi di sisi lain, teknologi ini bisa menimbulkan ketimpangan sosial, diskriminasi genetik, dan komersialisasi tubuh manusia. Pertanyaannya nih, apakah kemajuan teknologi membenarkan pengorbanan nilai-nilai kemanusiaan? Jawabannya apa ya? Etika dan sains harus hadir. Kita tidak bisa hanya mengandalkan logika ekonomi atau industri. Para ilmuwan punya tanggung jawab moral untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap manusia dan lingkungan. Disinilah pentingnya nilai-nilai etika dan agama untuk membatasi dan mengarahkan penggunaan teknologi agar tidak keluar dari jalur kemanusiaan. Lalu, bagaimana dengan peran agama? Filsafat ilmu kan mengajarkan bahwa ilmu dan agama tidak harus saling bertentangan, melainkan bisa saling melengkapi lah. Beberapa tokoh agama menolak cloning karena dianggap campur tangan terhadap
terhadap kehendak Tuhan. Namun sebagian lainnya justru mendukung selama teknologi ini digunakan untuk kebaikan umat manusia. Misalnya untuk mengobati penyakit keturunan, penyakit keturunan seperti emah, jantung atau dan lain-lainnya. Solusinya adalah dialog terbuka antara ilmuwan, rohaniawan, dan masyarakat. Kita butuh etika bersama yang tidak hanya bersumber dari laboratorium, tapi juga dari hati nurani dan nilai-nilai spiritual. Pemerintah, akademisi, dan tokoh-tokoh masyarakat bisa membentuk forum etika interdisipliner agar ilmu tidak berjalan sendiri, tapi juga sejalan dengan nilai-nilai kebaikan. Jadi, melalui pendekatan filsafat ilmu, epistemologi, ontologi, dan aksionologi, kita bisa memahami bahwa teknologi seperti cloning bukan hanya persoalan ilmiah, tapi juga meyakini nilai makna hidup dan tanggung jawab sosial. Mari kita jadikan sains sebagai alat kebaikan, bukan kekuasaan. Jangan salah dipergunakan ya. Dan jangan lupa bahwa pertanyaan boleh atau tidak dalam ilmu harus selalu dijawab dengan apa akibatnya bagi manusia dan moralitas. Terima kasih dari saya, cukup sekian untuk menyimak dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.